Saudara, bertemu lagi di kelanjutan mata kuliah sejarah kebudayaan Indonesia, di mana sebelumnya saya sudah mengupas bagaimana kedatangan agama Islam di Indonesia. Maka hari ini saya mengupas hubungan agama Islam dan kebudayaan. Ya, temanya tentang akulturasi budaya Islam. Sebagai bagian dari kajian sejarah kebudayaan Indonesia, tentu kita harus bisa memotret apa peninggalan kebudayaan agama Islam selain tadi yang terkait dengan ajarannya. Kalau kita bicara dalam konteks ajarannya, Islam berhasil menjadi agama mayoritas di Nusantara dengan angka 87 hingga 88%. Ya, di Jawa ya penyebaran agama Islam didominasi oleh Wali Songo. Ya, di Sumatera, di Kalimantan, daerah lain juga disebarkan oleh para ulama-ulama yang mubalik, yang belajar agama di Jawa melalui pondok-pondok pesantren. Ya. Nah, sekarang kira-kira dalam perspektif kebudayaan bagaimana? Saya bisa jelaskan, sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Ya. Bahkan kita, dan saya jelaskan bahwa puncak sejarah kebudayaan Indonesia mengalami perkembangannya pada saat zaman Buddha dan Hindu. Ya. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, kondisi kebudayaan di Nusantara itu sedang dikuasai oleh budaya Hindu dan Buddha. Maka ketika Islam masuk, ya, terjadilah apa yang disebut dengan proses akulturasi, atau kita sebut proses bercampurnya dua kebudayaan atau lebih, karena pencampuran dari bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yaitu dan melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Tapi bukan berarti masuknya Islam, kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Orang sampai sekarang aja animisme dan dinamismenya masih ada, ya. Animisme dinamisme kan sebelum Hindu Buddha sudah ada. Kita percaya pada roh, kekuatan goib, kita percaya pada benda-benda. Buktinya masih banyak bangsa kita yang suka bertapa di gunung, di hutan untuk mendapatkan kekuatan. Ya, masih juga kita menyimpan benda-benda yang kita anggap bisa membuat kondisi kita menjadi kuat. Ya, apa sih itu? Ya. Yang memasukkan sesuatu dalam tubuh misalnya, ya, supaya kita kelihatan lebih keren, ya. Nah, itu kan bagian dari animisme dan dinamisme. Nah, apa kira-kira bentuk akulturasi kebudayaan Islam? Ya, beberapa yang bisa kita lihat, kita potret itu adalah misalnya tentang bangunan atau seni bangunan.
ya, baik itu dalam bentuk masjid, makam, istana, itu kelihatan banget ya Islam tapi pengaruh Buddha dan Hindu, kira-kira begitu. Misalnya masjid kuno ya. Dulu itu masjid-masjid kuno itu bentuknya unik ya. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Di modul itu coba Anda bisa lihat. Dan tingkatan paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya juga ganjil 1, 3, atau 5. Dan ada kemuncak ya. Dan memberikan tekanan, kuncinya disebut dengan mastaka. Dan ya uniknya masjid-masjid kuno itu tidak dilengkapi menara. Kalau kita ke Arab Saudi ya mau umroh kan saya pernah umroh tuh puluhan tahun yang lalu, itu menaranya tinggi-tinggi banget. Tapi sekarang sudah banyak masjid yang menggunakan menara. Ini zaman awal-awal ya. Tidak pakai menara tapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyerukan azan atau panggilan sholat. Beduk dan kentongan merupakan budaya Indonesia. Iya benar. Saya pernah umroh di Mekah dan Madinah, nggak ada kentongan, nggak ada beduk, langsung aja orang azan gitu. Tapi azan itu disiarkan melalui menara-menara itu sehingga suaranya menggelegar ya. Lanjut terkait dengan letak. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun, bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat makam. Bahkan dulu tuh depannya masjid kan juga ada suka makam-makam ya. Sekarang juga masih ada tuh ya. Ya itu kalau kita lihat di Jogja juga kan masjidnya dekat alun-alun tuh ya. Kita bisa melihat masjid kuno itu di Masjid Agung Demak, Masjid Gunung Jati, Masjid Kudus dan sebagainya, yang merupakan tadi ya kombinasi antara kebudayaan Hindu, Buddha dan Islam. Yang kedua itu dari aspek seni bangunan. Yang kedua adalah seni rupa. Jelas, tegas, tradisi Islam itu mengharamkan menggambar bentuk manusia dan hewan. Ya. Haram, ya. Tapi seni ukir relief yang menghiasi masjid itu berkembang, termasuk juga makam Islam berupa suluran tumbuh-tumbuhan ya, atau terjadi juga sinkretisme hasil perpaduan dua aliran seni logam ya. Jadi nggak boleh manusia dan hewan ganti dengan suluran dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah aksara dan seni sastra. Ya, kalau dulu kenalnya huruf Pallawa dan Sanskerta, ketika Islam masuk, masyarakat Nusantara sudah mengenal tulisan Arab. Ya. Bahkan juga berkembang tulisan Arab Melayu atau biasa dikenal dengan istilah Arab gundul. Dulu tuh waktu saya kecil juga tahu tuh ada tulisan Arab gundul yang nggak ada kasrohnya, domanya gitu ya. Arab gundul aja. Ya, jadi tulisan Arab gundul yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda AIU ya, itu ya.
seperti lazimnya tulisan Arab. Dan yang paling kita bisa lihat yaitu kehadiran seni kaligrafi dalam motif hiasan ukiran dan gambar wayang. Kaligrafi ini kan luar biasa, tulisan Arab yang indah itu. Jadi tulisan selawat itu kalau kita tulis dengan yang indah itu jadi keren ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dibuat kaligrafi kan jadi keren. Sekarang kalau kita lihat di bus-bus itu di belakangnya tuh di bagian belakang bus tuh, kaca belakang atas tuh banyak loh yang menempelkan tulisan sholawat gitu loh. Ya. Allahumma sholli ala, dan itu dibuat seperti kaligrafi dan menjadi sangat indah. Ya. Nah, bagaimana dengan seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam, yaitu seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang dapat pengaruh dari Persia. Persia itu daerah Iran, Irak ya. Dengan demikian wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut itu dari tulisan, jadi cara menulis aksaranya yang dipergunakan untuk menggunakan huruf Arab Melayu, Arab Gundul, dan isi ceritanya juga mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Maka berkembanglah istilah yang disebut dengan hikayat, dongeng, yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Jadi hikayat atau dongeng itu ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah, ya, dalam bentuk karangan bebas atau prosa. Maka di Islam dikenal hikayat 1001 Malam, hikayat Amir Hamzah, hikayat Pandawa V, hikayat Sri Rama. Ya. Tadi hikayat ya, dongeng. Yang kedua adalah babat. Ya. Ya, adalah rekaman pujangga keraton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah seperti babat panah Jawi, Jawa kuno gitu, babat Cirebon. Jadi ini juga hayalan, namanya juga rekaan gitu kan. Yang ketiga itu namanya suluk, kitab yang membentangkan soal tasawuf, contohnya suluk Sukarsa, suluk Wije, suluk Malang, dan sebagainya. Dan yang terakhir ini primbon ya, adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan keajaiban dan bantuan. Ini kan sering kita lihat di primbon ya. Kamu api, kamu air, gitu kan. Itu primbon di Jawa tuh primbon. Kadang-kadang kalau mau nikah tuh buka primbon dulu, tuh hari baik, hari buruk ya. Oke, itu beberapa peninggalan yang bersifat seni. Ya. Bagaimana dengan sistem pemerintahan? Nah, gitu kan. Kalau di Buddha dan Hindu kan ada ada kasta gitu ya, kemudian ada pembagian peran dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi ketika ya itu sebelum Islam masuk kan coraknya beragama Hindu dan Buddha. Tapi setelah Islam masuk, agama Hindu Buddha kan mengalami keruntuhan ya, seperti Majapahit ya. Kemudian muncullah kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka, dan sebagainya. Sistem pemerintahannya juga rajanya bergelar sultan atau sunan. Kayak misalnya di Jogja kan Sri Sultan Hamengkubuwono, Islam tuh namanya udah sultan. Ya, seperti halnya para wali. Ya. Kalau dulu Hindu Buddha itu dicandikan, ya, banyak ritualnya, tapi setelah Islam masuk ya dimakamkan secara Islam sederhana ya, gereja-gerejanya ya. Yang selanjutnya yang kelima, akulturasi itu adalah sistem kalender. Dan ini menarik.
ya. Hindu Buddha punya namanya kalender Saka. Sekarang masih ada loh kalender itu, kalender Buddha dan Hindu, yang dimulai tahun 78 Masehi. Ya, di dalam kalender Saka itu ya, ditemukan nama-nama seperti pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Itu adalah kalender Hindu ya. Yang di Jawa kadang-kadang masih dipakai tuh. Nah, setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan bulan Komariah seperti tahun Hijriah. Ya, kalau kita kan yang dunia ini kan menggunakan matahari, Masehi ya. Kalau Islam kan bulan. Ya. Nah, seperti terjadi perubahan juga nama-nama ya, seperti di Jawa itu. Sultan Agung melakukan perubahan nama-nama seperti Muharram diganti dengan Suro, Ramadan diganti dengan Poso. Sedangkan nama-nama hari tetap menggunakan hari sesuai dengan bahasa Arab dan bahkan dari pasaran dan pada kalender Saka juga dipergunakan. Jadi akulturasinya ada tuh ya, beberapa istilah kalender Saka dipakai dalam kalender Islam. Ya. Kalender Sultan Agung tersebut dimulai dengan tanggal 1 Suro 155 Jawa atau 1 Muharram 1053 Hijriah yang bertepatan 8 Agustus 1633 Masehi, 17 ya. Nah, itu contoh tentang kalender Jawa ya. Nah, Pak, kenapa sih kok peninggalan kebudayaan Islam itu nggak seperti Buddha dan Hindu yang sangat kreatif dan banyak ya? Ya memang bukan berarti Islam itu menihilkan kreativitas. Ada ajaran-ajaran memang yang memang dilarang gitu ya. Ya saya tadi membuat patung gitu kan udah nggak ada lagi tuh di agama Islam. Ya, ada dasar-dasar saya itu nggak paham, tapi mungkin apa mematung itu dilarang, melukis orang itu dilarang, melukis hewan itu dilarang ya. Tentu pasti ada dasar-dasarnya ya. Ya maka karena begitu banyak bukan begitu banyak ya, aturan-aturan yang ada sehingga perkembangan seni Buddha dan Hindunya di zaman Islam ya diakulturasi sebagian aja, nggak semuanya dipakai ya. Jadi jangan dibenturkan misalnya, Pak kalau di Bali itu mohon maaf ya, karena saya kan kuliah di Bali ya, di sana Pak banyak patung telanjang gitu ya, perempuan misalnya hanya pakai itu doang, patung nih ya saya bicara ya, karena memang di sana bukan pornografi, itu bagian dari seni ya. Jadi masih banyak pelukis di Bali yang melukis perempuan Bali ya, membiarkan payudaranya terbuka ya. Patung juga begitu ya, karena itu kan memang Buddha dan Hindu tidak melarang itu, tapi kan itu tidak bisa di kita gitu. Makanya di Bali nggak ada masalah, karena di Bali itu kan mayoritas agamanya juga Hindu gitu. Ya. Tapi ketika itu di rumah kita ada, itu kan bisa jadi perdebatan gitu loh. Loh, kenapa gitu? Itu boleh gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya tentang perkembangan kebudayaan Islam di Nusantara setelah Islam masuk ya. Terus sampai hari ini juga kita masih melihat seni Islam berkembang. Ada yang namanya hadroh ya. Kalau Anda lihat ya, lagu-lagu nyanyian Islam menggunakan tepukan-tepukan itu ya, hadroh itu juga sesuatu yang berkembang loh di kita gitu. Setiap sebelum ceramah ya selalu diawali dengan hadroh. Ya, itu kan bagian dari perkembangan Islam yang
menurut saya berkemajuan juga gitu. Kemudian lagu-lagu Islam juga biasanya viral juga ya kan, banyak penyanyi Islam yang menyanyikan lagu-lagu Islam ya, apalagi kalau menjelang puasa gitu kan, Lebaran itu kan lagu-lagu bimbo pasti rame lagi gitu kan, atau lagu-lagu yang menggunakan bahasa Arab ya, dengan musik modern juga berkembang. Jadi unsur dakwah sekarang semua yang akan dipakai untuk konteksnya berdakwah ya. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi bab akulturasi kebudayaan Islam. Berarti bab tentang masuknya agama Islam sudah selesai. Ya, jadi dengan demikian maka tinggal satu bab lagi dari mata kuliah sejarah kebudayaan Indonesia, yaitu bagaimana kedatangan bangsa asing ke Indonesia yang menandai masuknya zaman baru. Ya, itu nanti akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya pikir cukup kajian kita tentang akulturasi kebudayaan Islam. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.